Halo semua, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materinya algoritma brute force, yaitu lanjutannya ya, lanjutan pertemuan minggu lalu. Jadi kita lanjut saja. Kekuatan dan kelemahan metode brute force ini yaitu pertama kekuatannya, metode brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Kemudian yang kedua, metode brute force sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, dan perkalian matriks. Yang keempat, metode brute force menghasilkan algoritma baku standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan, perkalian, dan n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel list. Jadi kelemahan brute force itu yang pertama, jarang menghasilkan algoritma yang mangkus. Kemudian yang kedua, beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Yang ketiga, tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Jadi di sini exhaustive search, teknik pencarian solusi brute force untuk masalah-masalah kombinatorik. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Langkah-langkah metode exhaustive search yaitu yang pertama, enumerasi list setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Yang kedua, evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Simpan solusi terbaik yang ditentukan sampai sejauh ini. Kemudian yang ketiga, pencarian berakhir, umumkan solusi terbaik atau the winner. Meskipun algoritma exhaustive secara teoritis menghasilkan solusi, namun waktu atau sumber daya yang dibutuhkan dalam pencarian solusi sangat besar. Contohnya, yang pertama, traveling salesperson problem. Persoalan diberikan n sebuah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Temukan perjalanan tur terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali ke asal keberangkatannya. Jadi seperti yang digambar ini, ada A, B, C, D. Jadi apabila dia mau ke B, dari A mau ke B, bisa langsung ke sini. Tidak harus melalui D kemudian ke B, tidak. Atau dia mau ke C, bisa langsung, tidak harus melalui A, B, C atau A, D, C. Persoalan TP tidak lain adalah menentukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Jadi algoritma exhaustive untuk TSP yang pertama, enumerasi list semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap dengan n sebuah simpul. Yang kedua, hitung evaluasi bobot setiap sirkuit Hamilton yang ditemukan pada langkah 1. Yang ketiga, pilih sirkuit Hamilton yang mempunyai bobot terkecil. Jadi di sini ada contoh TSP-nya dengan n 4, simpul awalnya A. Jadi di sini ada gambar pada sebelah kiri. Pada sebelah kiri ini ada A, B, C, dan D. Jadi masing-masing mempunyai nilai. Kemudian di sini juga banyak titiknya disilang, semuanya masing-masing mempunyai nilai. Misalnya A ke B nilainya 12, A ke D nilainya 10,
A ke C nilainya 5, dan seperti juga D ke B 9, D ke A 10, D ke C 15. Jadi semua tabelnya seperti yang di sini perjalanan rootnya. Misalnya nomor 1 A ke B, A bernilai 10 tambah B bernilai 12. Di sini 10 tambah 12. Kemudian di sini B ke C bernilai 8, maka di sini ditambah 8. Kemudian dari C ke D bernilai 15, maka di sini bernilai 15, maka ditotalkan maka ditotalkan 45. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi misalnya ini root perjalanan terpendek adalah A ke C, kemudian C ke B, A ke C ke B, B ke D, dan D ke A. Jadi di sini A ke C, ini dia A ke C, B ke D, ke A nilainya 3, 2. Atau A ke D, D ke B, B ke C ke A. Nilainya juga 32 yang ini. Oke, kita lanjut. Untuk N, buah simpul semua root perjalanan dibangkitkan dengan permutasi dari nilai N buah simpul. Jadi sini permutasi dari N dikurang 1 buah simpul adalah N kurang 1 faktorial. Tanda serunya artinya faktorial. Jadi pada contoh di atas untuk N sama dengan 6 akan terdapat. Jadi pada PSP-nya tadi bernilai 4, maka di sini 4 dikurang 1 faktorial sama dengan hasilnya 3 faktorial. 3 faktorial itu hasilnya 6. Dari mana 3 faktorial ini? Dia artinya 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya 6. Begitulah untuk mencari perhitungannya. Jika selesai dengan eksersis set, maka kita harus mengenumerasi sebanyak N. Jadi ini dia cara yang tadi. Nanti kalian pelajari. Kita lanjut ke knapsack. Di sini hanya cerita sederhana, nanti kalian baca. Semuanya sangat sederhana, sudah jelas. Di sini juga ada. Misalnya ini saya jelasin. Di sini W1 2, W2 5, W3 10, W4 5. Jadi dia di sini nilainya 2, 5, 10. Jadi ini yang di kolom tengah 2, 5, 10, 5. Dia sampai 4. Untuk yang P-nya ini 20, 30, 50, 10. Jadi dia yang ini 20, 30, 10, 50. Jadi ini dari mana didapat? 1,2 dari sini 1 dan 2. Jadi 2 ditambah 5 hasilnya 7. Sama seperti ini, 20 ditambah 30 hasilnya 50. Begitu juga yang ini 1 dan 3. 1 bernilai 2, 3 bernilai 10, maka hasilnya 12. Dan yang ini satunya tadi bernilai 20, tiganya bernilai 50, maka 70. Begitu juga untuk selanjutnya. Oke, kalian baca. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.